Retno, Pagi, Ibu. iya. Nunggu yang lainnya ya. Iya, Ibu. Bentar. Yang lain segera kami kabari. Iya, iya. Apa namanya? Yang kelompok yang maju kelompok berapa ya hari ini ya? Kelompok 1 materi 7, Ibu, yang sumber daya Obat ya? bahan obat. Bahan obat ya? Oke. Dipersiapkan dulu ya, Bu Utami ada tamu sebentar ya. Lagi Bu, nanti dipersiapkan. Ya, disiapkan dulu Bu Utami ada tamu sebentar. Ya, nanti yang mau maju boleh share screen dulu itunya PPT.
Ayo dimulai. Silahkan. Baik, terima Ya. kasih Bu Oke. Zulfami. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pagi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang sumber daya genetik sebagai bahan obat. Bisa di next. Baik, ini merupakan anggota dari kelompok kami. Ada 7 orang dengan nama-nama sebagai berikut. Boleh di next. Baik, sumber daya genetik sebagai wujud keanekaragaman hayati merupakan bahan genetik yang diwariskan baik dari tanaman, hewan, mikroorganisme, atau jasad genetik dan lainnya. Dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, maka potensi keanekaragaman sumber daya genetik pun sangat berlimpah. Melimpahan sumber daya genetik ini tentu berpotensi besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai sumber daya genetik sebagai bahan obat. Boleh next. Baik, sumber daya genetik sebagai bahan obat. Apa itu obat? Obat adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan-bahan dalam pembuatan obat-obatan dapat didapatkan dari berbagai macam sumber, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Sumber daya genetik dalam hal ini berperan dalam pengembangan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan obat-obatan. Boleh di next. Kemudian yang pertama ada sumber daya genetik tumbuhan sebagai bahan obat. Tumbuhan berpotensi sebagai obat karena mempunyai khasiat untuk mengobati berbagai penyakit dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat tradisional maupun modern. Menurut Kartika tahun 2017, tumbuhan obat mempunyai khasiat untuk mengobati berbagai penyakit dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat tradisional maupun modern. Tumbuhan berkhasiat obat adalah jenis tumbuhan yang pada bagian-bagian tertentu baik akar, batang, kulit, daun, maupun hasil ekskresinya dapat menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Tanaman obat tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti simplicia atau rajangan, serbuk, minyak atsiri, ekstrak kental, ekstrak kering, instan, sirup, permen, kapsul maupun tablet. Cara pengolahan obat tradisional masih sederhana, yaitu dengan cara ditumbuk dan direbus. Tumbuhan obat digunakan oleh banyak orang karena relatif memiliki efek samping yang kecil dan lebih murah dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan untuk pengobatan meliputi umbi, akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan seluruh bagian tumbuhan. Next. Jenis tumbuhan sebagai bahan obat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jenis tumbuhan tradisional, modern, dan potensial. Jenis tumbuhan tradisional merupakan obat yang diketahui atau dipercaya oleh masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah digunakan. Yang kedua, modern, jenis tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Yang ketiga, yaitu potensial, jenis tumbuhan obat yang diduga mengandung senyawa atau bahan aktif yang berkhasiat obat, tetapi belum dibuktikan secara ilmiah. Next. Contoh potensi sumber daya genetik tumbuhan sebagai bahan obat yaitu pengembangan Cordia mixa L sebagai bahan obat-obatan. Next. Pemanfaatan bahan alam dalam pengembangan obat tradisional yang lebih minim efek samping sebagai obat anti diabetes salah satunya tumbuhan yang perlu diteliti dan dikembangkannya adalah Cordia mixa L yang dalam bahasa Bugis disebut kanunang. Kanunang dalam penggunaan tradisional buahnya dikonsumsi untuk menekan batuk dan untuk pengobatan infeksi pernapasan dan sakit tenggorokan karena memiliki sifat yang mematikan. Cairan buahnya juga diaplikasikan sebagai emolin
sampai untuk mematangkan bisul, untuk meredamkan nyeri rematik dan sebagai atelmintik. Di Tanzania, bubur buah diterapkan pada kurap. Di Mali dan Pantai Gading, daun dioleskan pada luka dan bisul. Ekstrak cair dari daun diambil untuk mengobati trypanosomiasis dan untuk penggunaan luar lotion untuk gigitan nyamuk. Di Komoro, kulit serbuk dioleskan ke kulit. Kasus patah tulang sebelum plester diaplikasikan untuk meningkatkan penyembuhan. Serbuk kulit kayunya itu digunakan secara eksternal dalam pengobatan penyakit kulit. Jus kulit batang bersama dengan minyak kelapa dapat digunakan untuk mengobati kolik. Next. Baik, yang berikutnya ada sumber daya genetik hewan sebagai bahan obat. X. Hewan telah digunakan berulang kali sepanjang sejarah penelitian biomedis. Hewan sebagai obat telah diteliti oleh ilmuwan dokter Yunani awal seperti Aristoteles ini pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi dan Erasistratus itu pada tahun 304 sampai 358 sebelum Masehi. Bahan baku obat tradisional ini bisa didapat dari hewan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manusia sangat familiar terhadap penggunaan hewan sebagai obat-obatan. Namun dalam perkembangannya, manfaatan hewan sebagai obat ini masih kurang dominan dibandingkan dengan penggunaan tanaman. Ini didasarkan dari beberapa alasan, yaitu tanaman sendiri ini mudah dibudidayakan serta hampir seluruh bagiannya berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Next. Pada studi yang dilakukan oleh Hussein dan Wahidah pada tahun 2018 ini dilakukan di masyarakat di Jawa Tengah, ini terdapat 30 jenis hewan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Kita dapat terlihat pada tabel yang di bawah ini, yaitu kelompok hewan yang terbanyak yaitu serangga dan juga mamalia digunakan sebagai obat tradisional. Next. Kemudian ini adalah tabel untuk lebih jelasnya, yaitu berisi tentang nama saintifik dan juga nama lokalnya, di mana hewan-hewan ini diperoleh oleh masyarakat di Jawa Tengah ini dapat dari alam liar, kemudian beberapa spesies juga sengaja dipelihara untuk kebutuhan sehari-hari dan perbekalan obat. Next. Dari 30 jenis tersebut, daging hewan paling banyak digunakan sebagai bagian hewan dalam pengobatan tradisional, diikuti oleh seluruh tubuh bagian hewan, kemudian empedu, telur, hati, dan minyak sebagai produk hewani. Dan itu ada beberapa bagian seperti spesies yang hanya digunakan untuk satu bagian dari hewan tersebut, yaitu misalnya sengat dan madu, lendir, air liur, deres, dan zat dari bagian tubuh hewan lain. Kemudian kebanyakan dari jenis hewan tersebut seperti Phycophila, Caloskiurus, Umbricina, Cosimbotus platurus, kemudian Lepidae, Pagervaria cangrifora, Anura, Isoptera, Chiroptera, Marmota, Varanus, Gecko, dan lain-lainnya ini digunakan untuk mengobati penyakit asma. Next. Contoh lain yaitu pada masyarakat etnik Nom di Bangka Belitung memanfaatkan 24 spesies hewan obat dan 24 famili yang berasal dari sebuah kelas dalam pengobatan tradisional. Hewan-hewan tersebut dimanfaatkan sebagai obat penyakit medis dan penyakit non-medis. Penyakit medis ini contohnya yaitu penyakit saluran pernapasan, kemudian luka atau bengkak, dan sakit akibat gigitan lipan, kemudian penyakit kepala dan demam, serta yang lain-lain. Kemudian untuk yang penyakit non-medis ini itu bisa digunakan sebagai untuk mengusir setan, kemudian terkena santet atau sihir, kemudian penyakit anak dan sulit melahirkan. Next. Lalu untuk selanjutnya ada sumber daya genetik mikroorganisme sebagai bahan obat. Next. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil dengan bersel tunggal hingga bersel banyak. Mikroorganisme mempunyai potensi yang besar dalam dunia farmasi, terutama mikroorganisme endofit
Dalam peranannya, mikroorganisme atau mikroba dapat dijadikan sebagai bahan anti kanker, antioksidan, dan anti diabetes. Next. Untuk yang pertama yaitu produk mikroba endofit sebagai bahan anti kanker. Paclitaxel dan beberapa turunannya merupakan kelompok utama senyawa anti kanker yang dihasilkan oleh endofit. Paclitaxel adalah diterpenoid fungsional yang ditemukan pada endofit dari spesies tanaman. Mode of action dari paclitaxel ialah menghasilkan molekul-molekul tubulin dari depolimerasi selama proses pembelahan sel. Dalam suatu penelitian, diketahui bahwa fungi endofit Thalaromyces andreanae yang diisolasi dari tanaman Taxus brevifolia dapat menghasilkan senyawa paclitaxel baru. Dapat dilihat seperti gambar yang di samping. Untuk gambar yang pertama itu merupakan senyawa dari paclitaxel dan di bawahnya ini merupakan gambar dari Thalaromyces andreanae. Next. Untuk yang kedua, produk dari mikroba endofit sebagai bahan antioksidan, di mana Pestalotiopsis microspora merupakan endofit dari tanaman Combretaceae atau Terminalia morubensis, di mana diketahui ada 2 senyawa yang diperoleh dari kultur cair Pestalotiopsis microspora, yaitu pestasin dan isopestasin. Pestasin dan isopestasin menunjukkan aktivitas antimikroba dan antioksidan. Aktivitas antioksidan isopestasin berdasarkan kesamaan strukturnya dengan flavonoid. Senyawa pestasin dan isopestasin mampu mencari-cari superoksida dan radikal bebas hidroksil dalam suatu larutan. Next. Dan yang ketiga yaitu produk dari mikroba endofit untuk bahan antidiabetes. Senyawa metabolit fungi non-peptida adalah hasil isolasi dari fungi endofit, yaitu Pseudomassaria sp. Senyawa tersebut bertindak sebagai suatu insulin mimetik dan unlike insulin yang kemungkinan diberikan secara oral namun tidak rusak dalam saluran pencernaan. Pemberian secara oral dari senyawa metabolit fungi non-peptida atau L781-281 yang diberikan kepada kedua tikus percobaan yang menderita diabetes menghasilkan tingkat glukosa darah yang lebih rendah secara signifikan. Hasil-hasil tersebut bisa dijadikan sebagai terapi baru untuk diabetes. Next. Selanjutnya ada perlindungan hukum sumber daya genetik sebagai bahan obat. Pada satu sisi, bahwa potensi pemanfaatan sumber daya genetik dapat dikembangkan untuk obat-obatan dan memiliki nilai ekonomi. Namun, di sisi lain, Indonesia berhadapan dengan persoalan atau permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan hukum. Persoalan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya genetik Indonesia oleh perusahaan farmasi dari negara-negara maju dengan cara tindakan pengambilan dan penggunaan sumber daya genetik tidak terbatas pada kegiatan pencurian kekayaan genetik secara ilegal dan sembunyi-sembunyi saja, melainkan banyak praktik biopirasi yang dilakukan secara ilegal dan terang-terangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan sumber daya genetik yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang memuat tentang pengertian sumber daya genetik serta mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri tentang sumber daya genetik yang memuat secara lengkap baik pemanfaatan maupun pelestarian, perizinan, perjanjian dengan pelaksana negara, perjanjian pembagian keuntungan, dan perjanjian transfer material genetik. Yang kedua, negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten berusaha untuk meningkatkan perlindungan kepada inventor dan masyarakat bagi kepentingan nasional agar dapat mendorong paten pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, misalnya jamu, obat, dan herbal,
Apabila ada kerjasama dengan asing dalam dua hal tersebut, maka mereka harus turut mencantumkan sumber daya alam dari Indonesia. Dengan begitu akan ada pembagian hasil antara ahli olah teknologi dari asing dengan petani Indonesia. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, di mana dalam pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat lain di dalam dan di luar Indonesia. Next. Ya, ada selanjutnya ada konservasi sumber daya genetik untuk bahan obat. Lanjut. Yang pertama ada konservasi in situ, ada yang terdiri dari cagar alam dan pembibitan liar. Cagar alam itu merupakan kawasan lingkung dari sumber daya alam liar yang penting dijalankan untuk melestarikan dan memulihkan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada yang pembibitan liar, itu merupakan budidaya dan domestikasi spesies tanaman obat yang terancam punah di kawasan hutan lindung. Selanjutnya ada konservasi secara ex situ. Secara ex situ ada kebun raya dan bank benih. Kebun raya merupakan sebuah kebun dikelola oleh lembaga untuk melestarikan spesies-spesies yang terancam punah. Lalu ada bank benih, itu merupakan bank yang untuk menyimpan keanekaragaman genetik banyak dari tanaman obat secara ex situ yang melalui dari Kebun Raya Bogor. Dan selanjutnya ada latihan kultivasi. Merupakan pelatihan yang dilakukan untuk masyarakat sekitar atau masyarakat yang menangani bahan-bahan obat tersebut agar mengetahui bagaimana cara menangani bahan-bahan tersebut sehingga dapat dibudidayakan secara optimal dan tidak ada kesalahan dalam pembudidayanya. Lanjut. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam pengembangan sumber daya genetik sebagai bahan obat. Lanjut. Yang pertama ada konflik norma atau perselisihan norma. Ini biasanya perselisihan antara norma hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan norma adat. Yang kedua adalah masalah keberbedaan terhadap masyarakat hukum adat. Biasanya ini masyarakat adat sering tidak didukung oleh pemerintah, sehingga biasanya terjadi bentrok terhadap masyarakat adat dan pihak yang ingin menggunakan bahan tersebut. Lalu pencurian sumber daya genetik ini sudah sering terjadi di Indonesia, pencurian sumber daya genetik oleh negara luar ataupun dari negara sendiri yang tidak dicantumkan ke pemerintah. Selanjutnya adalah pemanfaatan secara ilegal sering dimanfaatkan tanpa adanya konservasi biasanya seperti ini. Selanjutnya adalah masalah kerjasama penelitian sumber daya genetik. Lalu ada belum terlindunginya hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya adalah kerusakan sumber daya genetik. Ini biasanya terjadi dikarenakan eksploitasi secara besar-besaran, dikarenakan obat pada saat ini kan sangat diperlukan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaannya. Yuk, lanjut. Nah, dari presentasi ini dapat disimpulkan yaitu Indonesia memiliki sumber daya genetik yang melimpah. Sumber daya tersebut, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sangatlah memiliki peran yang penting dalam menghasilkan obat-obatan. Namun, dalam pengembangannya masih dihadapkan oleh beberapa macam tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sumber daya genetik untuk lebih mengembangkan potensi sumber daya genetik dalam menghasilkan bahan obat-obatan. Lanjut. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa dapat menggunakan fitur raise hand.
Untuk Firmansyah bisa diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, tadi kan sudah disebutkan bahwa tumbuhan itu ada 3 jenis, yaitu tumbuhan yang tradisional, tumbuhan obat yang modern, dan potensial. Nah, adakah syarat-syarat suatu tumbuhan potensial itu bisa berubah menjadi tumbuhan obat tradisional ataupun modern? Mungkin itu aja. Terima kasih. Sama-sama disilakan Retno untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, cek suara saya masuk. Masuk. Izin bertanya, jikalau sumber daya genetik bahan obat ini terdapat suatu biopirasi, nah itu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan yang lainnya. Ini menarik untuk dipelajari dan didiskusikan ya. Ini yang hadir berapa ya? 56 siswa, Ibu. Mahasiswa, Ibu. Iya, banyak ya. Menyimak enggak atau cuma anu aja? Kalau menyimak mestinya banyak hal yang bisa ditanyakan ya. Halo. Halo, Bu. Ayo bertanya. Halo Ibu. Ini posisi masih di rumah masing-masing ya? Iya, Ibu. Iya Ibu. Kok Raffi di mana, Fi? Saya di Semarang, Ibu. Oh, Semarang, asli Semarang. Yang di luar Jawa siapa? Halo, ada yang di sana? Tuh, boleh ada yang menjawab? Ini pada kemana ini anak-anak tuh? Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Retno ya. Ya, wes jawab aja dah. Silakan, Raffi. Tadi kan melindungi biopirasi ya, kan? Biopirasi ini kan pencurian sumber daya genetik. Biasanya akan dibentuk sebuah lembaga khusus untuk membuat lembaga khusus untuk menangi sumber daya genetik obat-obatan, khusus obat-obatan. Jadi tidak digabungkan pada sumber daya genetik misalnya buat sumber pangan dan kawan-kawan. Nah, untuk seperti ini biasanya kalau yang untuk sumber obat-obatan yang berasal dari alam liar, ini biasanya harus dibentuk tim penyelidikan untuk mencari bahan-bahan obat tersebut sebelum diklaim atau diambil oleh negara lain. Selanjutnya bisa dibentuk polisi hutan atau polisi alam-alam liar tersebut untuk melindungi atau mengawasi orang-orang yang masuk ke daerah tersebut. Dan jika ada yang masuk, harus memiliki izin dan pengawasan dan diawasi oleh polisi-polisi tersebut. Nah, dan habis itu ya kita harus secepatnya menemukan bahan-bahan obat tersebut dan langsung didaftarkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dari bahan-bahan tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan atau mungkin mau menambahkan, bisa boleh. Baik Raffi, saya izin menambahkan. Jadi biopirasi ini untuk mengatasinya itu bisa dilakukan pencegahan seperti memperketat izin dari peneliti asing yang masuk ke Indonesia ini, karena seringkali para peneliti asing ini itu menyamar sebagai wisatawan
dengan menggunakan visa turis untuk melakukan penelitian. Jadi dalam praktiknya birokrasi ini tuh cenderung lewat kegiatan jalan ekowisata, di mana peneliti asing ini datang ke kawasan hutan lindung atau kawasan taman nasional, kemudian mengambil sampel mikroorganisme atau tumbuhan yang kemudian dibawa ke negaranya, yang diteliti dan diciptakan suatu obat atau produk banyak itu. Nah, untuk mencegah ini mungkin bisa dari pemerintah sendiri untuk memperketat izin masuk dari para peneliti asing ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin menanggapi. Ya. Ya, ini Retno Ibu yang bertanya tadi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dapat dimengerti seperti itu. Dan teman-teman. Ayo silahkan dilanjutkan kalau sudah puas ya jawabannya. No tadi ya? Iya nanti bentar. Dilanjutkan untuk jawaban dari pertanyaan dari Firmansyah ya. Raffi dan kawan-kawan. Halo. Baik Bu, izin untuk menjawab pertanyaan dari Firmansyah. Jadi apakah ada syarat-syarat tumbuhan potensial bisa berubah menjadi tumbuhan obat tradisional atau tumbuhan obat modern? Nah, mungkin tumbuhan potensial ini dapat dikatakan sebagai tumbuhan obat tradisional jika sudah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan terbukti khasiatnya. Seperti itu, misal jamu. Nah, sedangkan tumbuhan potensial ini bisa dikatakan menjadi tumbuhan obat modern, mungkin harus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan senyawa dan bahan aktif di dalamnya. Kemudian telah dibuktikan secara medis khasiatnya, serta tumbuhan tersebut dikomersialkan dan dipasarkan secara luas. Seperti itu, Firmansyah. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kurang lebih sudah cukup menjawab. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ya, Abdullah Zidan, silakan untuk diajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdul Aziz dan Hapakni izin bertanya mengenai pemanfaatan SDGs yang ada di Indonesia sebagai penggunaan obat ini lebih difokuskan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada atau efisiensi dari efek obat tersebut. Maksudnya paham nggak? Maksudnya kayak misalnya kan di Indonesia banyak tumbuhan jambu biji gitu ya. Jadi itu kan bisa dimanfaatkan untuk obat diare. Mungkin jenis beberapa keragaman jenis jambu biji itu ada yang memiliki efektivitas yang berbeda.
Nah, itu lebih difokuskan dengan sumber daya yang ada atau efektivitas dari obat yang dibuatnya tersebut. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami aku nih. Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Ima dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya tadi mengenai produk mikroba endofit sebagai bahan obat. Tadi itu dijelaskan kalau Pestalotiopsis microspora yang ditemukan pada tumbuhan Terminalia marobensis itu menghasilkan senyawa pestasin dan isopestasin. Nah, pertanyaannya, apakah si Pestalotiopsis microspora ini ditemukan juga pada tanaman lain? Maksudnya bersimbiosis juga dengan tanaman lain. Lalu apabila ada tanaman lain yang bersimbiosis dengan si jamur ini, apakah kemungkinan menghasilkan senyawa pestasin dan isopestasin juga? Seperti itu. Terima kasih. Ya, saya coba menjawab untuk pertanyaan Abdullah Zidan ya. Tadi kan pertanyaannya kan apa di Indo itu difokuskan dari CSDA yang ada atau efektivitasnya. Untuk yang di Indonesia sendiri sepengalaman dari yang masyarakat sekitar yang saya temui juga itu biasanya itu di efektivitas dari SDA-nya aja, dari jumlah SDA-nya kan. Biasanya kalau masyarakat tradisional itu kan nggak apa tuh tidak peduli ya apa tuh ini efektivitasnya gimana nih, jambu bijinya varietas apa, ini dari yang mana, spesies mana. Kalau masyarakat biasanya kan cuma taunya ini jambu bijinya bisa buat obat diare, atau enggak yang ambil aja deh yang buat cacing tanah. Cacing tanah itu kan banyak sekali macamnya, dari cacing tanah yang ini kan SP-nya itu kan banyak sekali. Biasanya kalau orang Cina di Indonesia atau orang-orang Indonesia juga itu bisa buat obat juga itu cacing tanah itu. Nah, kan tidak diteliti, tidak menentukan ini spesies ini, oh ini efektivitasnya segini, ini seperti ini seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Sama-sama juga untuk buah biji pepaya untuk mengatasi cacing di perut itu juga seperti itu kan. Tidak dicari ini dari apa tuh pepaya apa, dari pepaya apa. Jadi tahunya kalau ini pepaya bijinya dikeringin, yang ada di alam dipetik, bijinya keringin dimakan jadi obat cacing. Seperti itu aku ini. Apakah membantu? Oke, Raffi, cukup menjawab. Mungkin sedikit menambahkannya, menambah diskusi gitu ya. Memang kan ibaratnya apa ya, Indonesia ini kan negara berkembang dan keanekaragamannya cukup luas gitu ya. Terus apalagi salah satunya di tanaman obat gitu ya. Mungkin kalau di negara maju kan istilahnya sumber daya udah beda gitu, lebih terbatas dan istilahnya sedikit lah. Tapi dari mereka kan pengetahuannya udah maju gitu ya. Jadi kebanyakan di negara modern atau negara maju itu fokusnya malah ke efektivitasnya ya. Jadi kayak dari obat itu gimana caranya biar lebih efektif, apakah dosisnya ditambah atau ada penambahan zat lain dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin Indonesia berbeda sih ya, dari faktor tadi istilahnya masih negara berkembang dan juga sumber daya yang cukup luas. Itu sih. Terima kasih juga tadi untuk jawabannya, Raffi. Iya, sama-sama.
Nah, permisi saya mencoba menjawab dari pertanyaannya Imawarti. Tadi kan tanya dari Pesta Lothiopsis microspora. Itu kan endofit untuk tanaman Combretesaceus. Apakah itu bisa endofit di tanaman lain? Untuk bakteri ini kelihatannya bukannya tidak bisa, susah untuk beradaptasi bersimbiosis dengan tanaman lain karena kan biasanya kan bakteri endofit itu kan tanamannya kan khusus kayak gampangnya misalnya kan ya bukan endofit ya sini ya biasanya kayak rhizobium itu biasanya buat kacang-kacangan seperti itu. Untuk kasus seperti ini mungkin dikarenakan sama dan kalau misal pun ini bisa bersimbiosis dengan tanaman lain untuk zat yang tadi yang namanya pestasin itu mungkin diproduksi tapi tidak dalam jumlah yang begitu besar di Combretesaceus ini. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang bisa menambahkan atau teman-teman lain ingin menambahkan. Bagaimana Mawarti? Apakah sudah menjawab atau mungkin ada yang masih belum jelas? Baik, terima kasih penjelasannya Raffi. Udah cukup dipahami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kalau seperti itu, dari kelompok kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7 ya. 7 apa berapa tadi ya? Kelompok 1 tapi dapat materi 7, Ibu. Oh, kelompok 1 yang sudah memaparkan tugasnya yaitu sumber daya genetik bahan obat. Ya, cukup lengkap isinya tadi, kemudian beberapa pertanyaan juga sudah cukup terjawab ya. Mungkin perlu kami tambahkan sedikit ya. Jadi kalau seperti tadi yang masih ingat aja, yang pertanyaan Imawarti ya. Jadi apakah ada jenis lain ya? Nah biasanya kalau mungkin ada ya, terutama jenis-jenis yang sekerabat dengan tanaman tersebut. Jadi maka itu perlunya kalau kita meneliti itu kalau ketemu satu spesies, kemudian mungkin itu spesies yang lain juga bisa ditemukan jenis bakteri yang menginfeksi ataupun bersimbiosis ya. Tapi yang sekerabat, sehingga nanti kalau ini larinya nanti kalau tanaman itu misalnya saja kemudian dieksploitasi secara besar-besaran, nah kemudian dicarilah jenis tanaman lain yang masih sekerabat, mungkin juga tanaman yang masih liar, mungkin di hutan juga banyak seperti itu. Jadi kalau suatu tanaman dia memiliki hubungan kerabatan yang dekat, satu jenis, satu marga seperti itu, kemungkinan besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sama, sehingga kemungkinan besar dia juga bisa digunakan sebagai alternatif pengganti dari tanaman yang sudah digunakan ataupun dimanfaatkan seperti itu. Jadi perlu mungkin diteliti lagi untuk jenis-jenis tanaman yang sekerabat dengan tanaman yang sudah digunakan. Ya, kemudian juga untuk
tanaman-tanaman yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ya tradisional, seperti misalnya tadi ditanyakan jambu biji itu sebagai apa namanya, bisa mungkin buahnya untuk sumber vitamin C, untuk sakit apa kalau demam berdarah ya, demam berdarah. Kemudian daunnya itu untuk menghambat ataupun untuk mengobati sakit diare karena kandungannya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau obat itu sebetulnya kan macam-macam ya, obat untuk obat tradisional ya. Jadi dia bisa berupa jamu. Jamu itu memang digunakan masyarakat luas, dan secara empirik itu dia sudah berhasil ataupun terbukti berkhasiat ya. Kalau itu dilakukan turun-temurun, apa namanya, jadi kalau jamu tadi yang masuk kelompok jamu ataupun obat tradisional yang sudah lama digunakan di masyarakat dan terbukti memang itu ternyata bisa digunakan seperti itu ya. Kemudian ada obat terstandar itu sudah melewati uji praklinis ya, jadi sudah ada sudah diuji kandungannya apa, kemudian sudah diuji coba sebetulnya di laboratorium, tapi belum sampai ke efektivitasnya ke manusia itu seperti apa. Nah, kalau sudah masuk ke fitofarmaka itu sudah melalui proses-proses yang panjang, prosesnya juga sudah betul untuk kemudian dijadikan sebagai obat, dan itu sudah dibuktikan secara klinis terhadap manusia. Jadi memang betul-betul sudah ada bukti ilmiahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau banyak sebetulnya tanaman-tanaman yang digunakan oleh masyarakat, tapi masih sebatas termasuk dalam golongan jamu ya. Tapi sebenarnya ini pun juga hanya belum ada uji secara ilmiah, tetapi secara empiriknya itu sudah terbukti ya, karena sudah menjadi obat tradisional yang turun-temurun dari dulu kala sampai sekarang. Itu memang seperti itu, seperti yang rempah-rempah yang jahe, kemudian kunir, kemudian temulawak ya, yang sering digunakan untuk minuman, untuk stamina, kemudian supaya tidak terkena kanker dan sebagainya. Itu juga banyak orang yang sudah mengkonsumsi itu secara bertahun-tahun, walaupun mungkin ujinya juga belum sampai ke dia disebut sebagai fitofarmaka ya, seperti itu. Kemudian untuk bioperasi tadi betul ya, jadi harus diperketat izinnya. Memang betul, ini kadang-kadang orang asing itu ya pintar-pintar ngapusi juga, tapi juga kita juga oknumnya juga harus betul-betul mentalnya betul-betul bagus, untuk kemudian tidak bisa misalnya saja diajak kerjasama untuk hal-hal yang kurang baik ya. Yang kurang baik itu yang menurut kami itu sangat penting. Jadi mental dari orang-orang pejabat-pejabat yang dia itu memang sebagai pintu masuk keluar barang-barang ya, seperti itu, harus betul-betul mentalnya harus betul-betul baik. Kemudian juga jadi screeningnya itu memang betul-betul harus ketat. Terakhir nanti
di Dirjen Imigrasi ya yang keluar masuk itu ya, itu juga ini pemeriksaannya juga harus ketat. Jadi barang-barang yang dibawa pulang itu apa saja, kemudian izinnya juga dilihat seperti itu, sehingga kalau semuanya berjalan dengan baik itu masalah-masalah depresi mungkin juga akan bisa diminimalisir ya. Jadi tidak hanya prosesnya tapi juga manusianya sendiri yang harus juga diperbaiki ya. Jadi sebetulnya tidak semua, jadi hanya oknum tertentu, dan kadang-kadang ya luar biasa ya, seperti yang akhir-akhir ini yang kita baca, kita dengar masalah minyak goreng itu ternyata kan juga yang mencuri ataupun berbuat tidak baik justru orang-orang yang ada di sana ya, seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu yang kadang-kadang harusnya dia itu bisa menjaga, jadi kemudian justru mereka melakukan kejahatan. Nah itu yang kadang-kadang kita ya tergiur dengan iming-iming yang uang yang begitu banyak ya, seperti itu. Itu kemudian apa lagi ya? Sudah ya kayaknya ya Raffi ya. Masih ada yang kurang puas atau mungkin menambahkan Bu Tami juga boleh. Halo. Halo. Mungkin belum ada Ibu. Putus-putus. Cukup ya. Ini ada materi Bu Utami. Sebentar. Nah, Ibu Utami mau ada ujian sebetulnya. Ini saya buka, saya share screen sebentar ya. Masih ada di situ semua? Masih menyimak semua? Oke, Ibu. Oke. Masih Ibu, masih menyimak. Oke. Jadi ini menarik sebetulnya kalau tentang sumber daya genetik bahan obat ya. Karena Indonesia itu kan luar biasa ya, kekayaan jenis tanaman apalagi rempah-rempahnya itu banyak sekali, dan itu merupakan sumber daya genetik obat yang sangat potensial ya untuk bisa dikembangkan, juga dijaga jangan sampai itu punah ya. Jangan sampai itu diambil orang, diambil negara asing dan sebagainya. Jadi kembali lagi kita berada di negara Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam hayatinya begitu tinggi. Ini juga kita harus pintar-pintar menjaga dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin tidak usah terlalu ini ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri sekilas saja nih yang punya Bu Utami. Jadi tadi sudah ya, keanekaragaman hayati sebagai bahan obat itu bisa berasal dari tumbuhan, hewan, juga jasad klinik. Nah, kenapa sekarang mungkin lebih banyak dibicarakan, digaungkan obat-obat tradisional, karena memang kita sekarang sudah mulai menyadari bahwa obat-obat yang sintetik itu juga efeknya juga cukup banyak ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan obat sintetik, maka obat dari alam itu akan lebih aman penggunaannya. Kemudian karena kita juga kaya akan sumber daya genetik obat, kenapa kita harus membuat yang sintetik ya? Kalau bisa dibuat, ini dibuat dari yang alam.
Kemudian sebenarnya juga masyarakat Indonesia itu etnis ya, masyarakat lokal itu sudah memiliki pengetahuan bagaimana dia mempergunakan tanaman obat itu untuk mengobati masyarakatnya sendiri. Jadi dulu juga tidak pernah ada dokter-dokter seperti sekarang kan banyak sekali. Itu juga mereka bisa eksis, bisa hidup dengan obat-obatan yang ada di sekitar. Nah, kita kemudian sekarang belajar dari mereka, belajar dari pengetahuan masyarakat bagaimana dia mempergunakan obat-obatan itu. Jadi dari resep turun temurun seperti itu, kemudian terbukti, baru kemudian kita cari sebetulnya itu kandungannya apa gitu ya. Misalnya ada tanaman dulu kalau panas itu dikasih waktu Bu Utami masih kecil ya, kalau panas itu tidak dikasih paracetamol tapi dikasih daun dadap serep ya. Jadi seperti namanya itu tanaman-tanaman itu bisa digunakan sebagai penurun panas. Dadap serep itu kan menurunkan panasnya, jadi digunakan ditempelkan di kepala bagian ubun-ubun, itu anak kecil bisa kemudian tidak usah pakai obat paracetamol, itu sudah bisa menurunkan panas. Nah, seperti itu sebetulnya kita belajar banyak dari masyarakat yang sudah mengenal ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat ini nanti bisa dibaca sendiri bagaimana kekayaan tumbuhan obat yang ada di Indonesia itu sungguh sangat banyak sekali ya, yang mungkin masih perlu dikembangkan, kemudian juga perlu diuji cobakan lagi. Jadi beberapa mungkin belum semuanya ya, belum semuanya yang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Ini juga menurut Bu Tami juga tidak akan bisa menggantikan ya obat-obat tradisional itu dengan obat-obatan modern. Kemudian kalau kita melihat sejarahnya dulu itu buktinya bahwa di mana bangunan candi itu kan dibangun sekitar tahun 1800-an ya. Itu di situ sudah banyak sekali ada ukir-ukiran tanaman-tanaman yang ternyata berkhasiat sebagai obat ya, sebagai obat. Bu Tami lupa, Bu Tami pernah punya bukunya berbagai jenis tanaman obat yang ada di tulisan Candi Borobudur. Baru Bu Tami cari kemarin belum ketemu ya. Jadi di situ ternyata sudah ada yang meneliti. Jadi beberapa lukisan yang ada di candi itu, di situ ada lukisan daunnya, ada lukisan bunganya, dan seperti itu kemudian bisa diidentifikasi menjadi ketemulah jenis-jenis yang ada di di candi, ukiran candi yang ada kalau ini di Prambanan ya, di Borobudur ada bukunya, kemudian di Prambanan, Panataran dan Tegalwangi juga mungkin ditemukan ya. Ini orang-orang yang ekolog ya, yang dia banyak meneliti seperti ini. Jadi sudah lama sekali, dan ini ya kita pahami bahwa mereka juga dulu mungkin juga sakit tidak ada obat waktu itu ya, menggunakan obat-obat ataupun tanaman-tanaman yang berkhasiat obat. Kemudian ini sejarah penggunaannya itu sudah banyak dilakukan. Kalau di kerajaan-kerajaan dulu itu juga menggunakan tanaman obat sebagai mungkin untuk stamina mereka. Kemudian kalau ini dituliskan di sini ada beberapa di Jawa, masa keraton Surakarta, mereka telah mengenal jamu yang dibuat dari tanaman untuk kecantikan permaisuri dan gadis-gadis keraton. Jadi mereka minum jamu supaya cantik, supaya kulitnya bersih,
itu sudah banyak dilakukan pada saat itu ya, saat beberapa ratus tahun yang lalu bahkan ya. Kemudian resep-resep itu ternyata masih disimpan ya, disimpan di naskah kuno yang juga oleh para orang tua daerah tersebut. Jadi naskahnya bisa dilihat, naskahnya sudah sangat kumel ya, tapi masih bisa didapatkan ya. Kalau kalian mungkin ada yang tertarik untuk meneliti etnobotani ya, apa namanya, jenis-jenis tumbuhan yang digunakan di suatu kerajaan ataupun keraton tertentu, di situ ada perpustakaannya ternyata. Perpustakaannya itu ada, kemudian kita bisa lihat ya, bisa kita telusuri itu dulu itu menggunakan apa, kemudian mereka itu dalam memanfaatkan apakah menanam sendiri atau didatangkan dari mana, itu semuanya ada di situ ya. Kalau di daerah Keraton Jogja itu, atau mungkin di lain juga, itu ada Serat Sentini ya. Serat Sentini itu ditulis oleh apa namanya, pujangga yang ada di keraton seperti itu. Jadi masih tersimpan dan masih bisa dipelajari sampai saat ini. Nah, itu perlunya kita mendokumentasikan ya. Jadi kalau ada penelitian di bidang etnobotani itu, kita sebetulnya berusaha untuk membuat dokumentasi bagaimana pengetahuan orang-orang masyarakat lokal ya, etnis yang kalau kita tahu etnisnya di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan itu penuh dengan pengetahuan. Mereka kaya sekali akan pengetahuan apapun yang menyangkut kehidupannya, itu mestinya perlu didokumentasikan supaya nanti bisa dipelajari lagi, mungkin generasi-generasi yang akan datang, mungkin mudah-mudahan masih panjang ya, masih panjang umur dari bumi ini, jadi masih bisa kemudian dipelajari lagi. Nah, kalau tidak ada dokumentasi tentunya juga tidak ada lagi yang bisa diceritakan. Kalau hanya cerita, mungkin yang punya cerita sudah meninggal, kita tidak bisa merekamnya ya, seperti itu. Itulah. Nah, jadi penelitian etnobotani itu sangat menarik sekali sebetulnya, apalagi kalau ada di suku-suku pedalaman, banyak sekali ya suku-suku pedalaman yang belum mengenal belum mengenal, atau mungkin suku yang terisolasi. Jadi ternyata di suku-suku yang pelosok itu juga dia bisa bertahan untuk hidup itu ya dengan pengetahuan lokalnya mereka. Kemudian ini ada undang-undangnya, nanti bisa dibaca tentang kesehatan. Apa itu obat tradisional? Saya sudah disinggung ya, obat tradisional itu adalah ini seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian tadi yang Bu Tami sampaikan, jadi ada penggolongan obat tradisional itu, ada yang hanya disebut sebagai jamu, ada yang sudah disebut sebagai obat herbal tersandar ke lebih naik. Kemudian yang terakhir adalah yang sudah melalui uji klinis yang diujikan pada manusia, efektifnya seperti apa, itu termasuk dalam fitofarmaka. Kemudian ini kita lihat jamu itu apa saja, nanti bisa kalian baca sendiri nih. Kemudian ini jadi jamu itu menjadi ataupun merupakan warisan budaya ya, dari nenek moyang yang sungguh luar biasa, yang memang terbukti secara empirik karena sudah bertahun-tahun digunakan ya. Kemudian ada beberapa kebijakan obat tradisional, tujuannya apa nanti bisa dibaca juga di sini, di Kepmenkes ya 2007. Ini bisa dibuka nanti. Mendorong penguatan sumber daya alam dan manfaatkan secara berkelanjutan, seperti itu sampai ke 4 ya.
Kemudian, nah ini obat tradisional sebagai alasan bangsa. Ini buktinya ada relief candi Prambanan tadi yang sudah disampaikan Bu Utami ya. Kemudian juga ditulis di daun lontar. Daun lontar itu kan daun yang bisa ditulis ya. Kemudian beberapa yang bisa kita temukan di tempat-tempat di keraton. Ya. Kemudian jamu ini di Jawa, Indonesia di Selat Kawuh dan Selat Sentini. Jadi ada 2 selat di sini, ada Kawuh dan Selat Sentini ini. Nanti silahkan ya kalau ada yang tertarik ya dibaca-baca ini. Ini kalau Bu Utami searching di internet malah tidak komplit, tapi mungkin lebih komplit kalau kita pergi ke tempatnya ya, ke perpustakaan dari keraton-keraton itu ya. Jadi cukup banyak, ada 1734 ramuan jamu yang ada di keraton ya, yang digunakan oleh orang-orang keraton. Kemudian ini jumlah dari yang sudah dimanfaatkan, yang belum dimanfaatkan banyak. Kemudian ada berasal dari tanaman dan hewan. Nah, ini ada di Balai Penelitian Tanaman Obat Tangmangu Solo. Nanti ini juga kalau kalian jalan-jalan ke sana itu sana juga ternyata banyak sekali mengkoleksi tanaman obat-obatan ya. Dulu pernah KP kerja praktek, kita membawa mahasiswa banyak di sana. Bagus sekali sebetulnya programnya itu ya, tapi sekarang tidak ada program sudah dihapus. Jadi akhirnya KP-nya sendiri-sendiri. Kalau dulu kan kita bisa mendampingi kemana seperti itu. Salah satunya adalah mungkin di sini Lembaga dan Pengembangan Tanaman Obat. Ya. Di situ juga bisa mahasiswa penelitian di sana ya. Kemudian koleksinya cukup banyak di sana. Koleksi tanaman obatnya cukup banyak. Kemudian ini nanti bisa dibaca. Jadi ada ancaman dari obat tradisional karena bersaing dengan obat-obat modern, mungkin ya, obat modern. Kemudian sehingga obat-obat tradisional kadang-kadang juga agak tidak dihiraukan, sehingga lama-kelamaan juga plasma-plasmanya akan punah ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita gali lagi, perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian yang perlu lagi ini erosi genetik tadi, jadi sumber daya genetiknya menjadi berkurang. Ini ada beberapa hal yang menyebabkan. Jadi yang pertama tentu kerusakan habitat, alih fungsi lahan itu yang nomor 1 ya. Jadi banyak jenis yang hilang, kurangnya perhatian terhadap budidaya tanaman obat, terutama untuk jenis yang digunakan dalam jumlah kecil. Kemudian kemampuan regenerasi tumbuhan obat yang lambat, sejumlah tahunan. Jadi tumbuhan obat tidak hanya yang herbal, tapi juga yang tahunan juga banyak. Kemudian ini beberapa jenis tumbuhan yang sudah langka, yang dia sebagai obat sumber obat tradisional yang sudah mulai langka ya. Jadi ada pulasari, cinnamomum dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengkonservasinya tadi sudah disinggung juga. Kemudian ini sistem konservasi dapat dicapai melalui cara berikut ini juga. Cara-cara bagaimana kita bisa mengkonservasi jenis-jenis tanaman yang digunakan sebagai obat. Nah, langkah pertama mungkin kita melakukan eksplorasi dulu.
Eksplorasi itu langkah awal ya, langkah awal. Kemudian setelah eksplorasi dicari, dikumpulkan, diteliti jenis plasma manfaatnya apa, kemudian dilakukan juga bagaimana itu dikarakterisasi ya, sifat-sifat fisiknya, kemudian juga sifat-sifat pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini ada karakterisasi. Jadi kita setiap spesies yang ditemukan yang dia berpotensi sebagai obat kita karakterisasi. Diteliti dengan detail ya, ciri-cirinya apa seperti itu. Untuk kemudian kita bisa melihat mungkin ada beberapa batas-batas baru, jenis-jenis baru. Kemudian juga karakter agronominya. Jadi bagaimana sifat-sifat pertumbuhannya dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengujian ya, pengujian secara in vitro. Kemudian ini ada balitro, balai penelitian tanaman obat. Kemudian koleksi tanamannya itu ada sekian jenis ya, ada koleksi balitro ada di Kampung Naga, ada di hutan Kalimantan. Ini ada pasak bumi, ini obat, konon katanya obat kuat ya, jadi banyak diburu ini pasak bumi. Ini juga karena banyak diburu sehingga jumlahnya juga semakin menipis. Kayu, sentigi, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini ada koleksi budaya genetik yang ada di Bangkin, Balai Penelitian Pengembangan Tanaman. Kemudian ini kebun tanaman obat di Balai Litbang Langmangu Solo ini tadi sudah. Jadi tempatnya itu banyak ya, cukup banyak ini kebun tanaman obat di Kalisosro. Jadi Langmangu itu beberapa tempat itu digunakan untuk menanam tanaman obat-obatan. Karena mungkin hawanya dingin sehingga tanaman obat bisa tumbuh dengan baik di sana ya. Ini kelihatannya ada beberapa tanaman Asteraceae yang di sana ya. Jadi kelihatan di situ ada ada bunga-bunga yang mencirikan itu dari kelompok Asteraceae. Nah ini juga masih di Tawangmangu sana, jadi di kaki pegunungan ya, ditanam di situ. Kemudian ini juga jadi cukup luas di Tawangmangu sana. Kemudian sumber daya genetik dari obat dewan tadi sudah ya, obat dewan juga bisa digunakan, bahannya bisa daging, darah, racun dan sebagainya. Ya. Ini juga masing-masing suku, masing-masing masyarakat dia juga memiliki pengetahuan tentang memanfaatkan hewan untuk obat ya. Jadi banyak kalau dulu kita obat panas itu makan cecak atau cecak atau makan gitu, vitamin apa ya, ini yang kadang-kadang kita kalau tidak dituliskan lupa ya. Jadi orang-orang dulu itu obat panas juga bisa diobati dengan hewan ya. Kemudian kalau sekarang banyak ya, sudah banyak sekali ikan gabus itu digunakan untuk menyembuhkan luka habis operasi ya, dan mungkin sudah masuk apotek sampai ke dibuat kapsulnya ya, itu juga banyak. Kemudian yang dulu pada saat ya kalau sampai sekarang mungkin ya, yang banyak menderita itu adalah sekarang penyakit diabetes ya, diabetes darah tinggi juga ya. Diabetes itu juga karena mungkin pola makan, juga karena keturunan juga. Itu ada undur-undur ya, undur-undur sebentar, ada undur. Nah, undur-undur ini Vermilion.
Ini mengandung zat sulfonylurea. Ini juga sudah dikapsulkan juga seperti itu. Ada juga yang mereka memakan dengan langsung dari dia ketemu kemudian dimakan langsung juga yang mau ya, yang mau juga. Tapi kalau yang tidak tega juga nggak bisa ya. Penting makan yang minum obat yang sudah berupa kapsul. Jadi banyak ini yang kalau ini kami lihat sendiri ya. Jadi beberapa orang yang ketemu undur-undur untuk obat ya udah langsung dimakan sebagai obat diabetes. Kemudian pengolahannya sudah hewan, dari genetik hewan, sudah pembudayaan, pemuliaan, eksplorasi, konservasi, dan penetapan kawasan pelestarian. Nih, jadi bagaimana kita bisa menjaga ataupun mengkonservasi dengan beberapa kegiatan ini. Kemudian ini mikroba, tadi salah satunya sudah disampaikan ya. Contohnya banyak, contohnya nanti bisa membaca lagi yang banyak di internet itu sumbernya sangat banyak sekali. Nah sebetulnya Bu Tami mau ngasih kuis ya ini ya tadi. Coba cari sekitar tinggalmu jenis-jenis hewan yang dipakai sebagai obat. Maksudnya Bu Tami itu kepengen tahu itu yang jenis-jenis hewan yang digunakan untuk obat. Mungkin kan kita setiap keluarga itu memiliki pengetahuan tentang obat berbeda-beda ya. Mungkin ada kalau Bu Tami kan ya mbah-mbahnya Bu Tami dulu pernah melakukan seperti itu. Nah, mungkin kalian juga memiliki keluarga, mungkin orang tua bisa cerita apa sih yang pernah digunakan hewan sebagai sumber obat. Nah, itu seperti itu. Coba nanti cari ya ini ya, dicari, tanyakan ke orang tua mungkin kalau di tempat-tempat yang mungkin ada kalian yang makanya tanya ya, ada enggak yang dari luar Jawa, barangkali ada beberapa hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai obatnya. Oke, kayaknya ini sudah selesai, kan sudah sampai kuis. Nah, terima kasih. Itu saja dari Bu Tami tambahnya. Dan PPT-nya nanti langsung di posting di mana biasanya di tim ya? Iya Ibu, untuk makalah sama PPT-nya diupload di Teams Ibu. Iya sudah. Ya sudah nanti diupload di tim saja. Nanti jangan lupa tadi yang diskusi dituliskan ya Mas Raffi ya. Oke Ibu. Oke, itu saja dari Bu Tami. Tambahannya untuk memperjelas ataupun menambah juga materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 7. Oke, ada pertanyaan? Mungkin belum Ibu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Tami juga mau siap-siap ujian ya. Mohon maaf, ini waktunya juga sudah habis. Untuk itu bisa diakhiri ya. Bisa diakhiri. Ya. Bisa kita akhiri untuk hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Bu Tami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas